Pada suatu malam, Imam Ghazali sedang sibuk menulis kitab. Tiba-tiba seekor lalat hinggap di dekatnya. Imam Ghazali mengamati lalat itu dan kelihatan sedang kehausan. Memang betul anggapan Imam Ghazali karena lalat itu kemudian masuk ke dalam bekas tinta atau wadah pena beliau dan meminum tinta itu. Imam Ghazali pun berhenti menulis dan menyaksikan peristiwa itu. Beliau membiarkan lalat itu menghisap tintanya. Sesudah si lalat puas minum, Imam Ghazali membantunya keluar dari bekas tinta itu. Terbanglah lalat itu pergi meneruskan perjalanannya entah kemana. Mungkin tidak ada yang luar biasa dalam peristiwa itu. Apakah artinya menolong seekor lalat yang kotor dan hina? Memang begitulah pandangan manusia secara umum, tetapi bagaimana pula pandangan Allah? Tidak lama selepas kejadian itu, Imam Ghazali bermimpi bertemu dan berhadapan-hadapan dengan Allah. Dalam mimpi itu, Allah bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Ghazali, tahukah engkau apa yang menyebabkan aku memasukkan engkau ke dalam surga?" Imam Ghazali termangu dan berpikir. Beliau menyangka semua ibadah yang dilakukannya selama ini seperti sholat, puasa, zikir dan seterusnya menyebabkan dia masuk surga. Imam Ghazali menjawab, "Mungkin karena ibadah sholatku, ya Allah." "Bukan," tegas Allah. Imam Ghazali berkata lagi, "Mungkin karena ibadah zakatku, ya Allah." "Bukan," tegas Allah lagi. Seterusnya, Imam Ghazali berkata, "Mungkin karena ibadah puasaku, ya Allah." Allah tetap berkata, "Bukan." Imam Ghazali mencoba lagi, "Mungkin karena ibadah hajiku, ya Allah." Allah masih berkata, "Bukan." Semua jawaban Imam Ghazali ternyata bukan jawaban yang Allah inginkan, karena Allah terus berkata, "Bukan." Imam Ghazali mencoba lagi, "Mungkin karena ibadah hajiku, ya Allah." Allah masih berkata, "Bukan." Semua jawaban Imam Ghazali ternyata bukan jawaban yang Allah inginkan, karena Allah terus berkata, "Bukan." Akhirnya, Imam Ghazali berkata, "Hanya engkau yang maha mengetahui." Allah menjelaskan, "Wahai Ghazali, masihkah engkau ingat sewaktu engkau sedang menulis kitab pada malam hari? Ada seekor lalat masuk ke dalam bekas tintamu. Engkau merasa kasihan kepadanya dan engkau membiarkan lalat itu minum sepuas-puasnya. Setelah selesai ia minum, engkau membantunya keluar dari bekas tinta itu. Lalat itu kemudian terbang dengan gembira selepas dahaganya hilang. Itulah yang menyebabkan aku memasukkanmu ke dalam surga, yaitu keikhlasanmu membantu makhluk walaupun ia hanya seekor lalat." Begitulah fadilah amal yang dilakukan dengan ikhlas yang mampu membawa manusia ke dalam surga. Sebaliknya, amalan yang besar tetapi tidak ikhlas bagaikan fata morgana yang tiada nilainya. Dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menekankan perihal pentingnya ilmu, amal dan ikhlas. Beliau berkata, "Orang yang tidak berilmu mendapat siksaan, orang yang berilmu tanpa amalan juga menerima siksaan, orang yang beramal tanpa keikhlasan turut disiksa." Oleh sebab itu penting bagi kaum muslimin mengamalkan ilmu, amal dan ikhlas. Itu adalah 3 perkara yang tidak dapat kita pisahkan. Ikhlas mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilaksanakan. Ini karena maksud ikhlas adalah melakukan segala sesuatu semata-mata demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah." Ikhlas, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ikhlas ialah mengkasatkan kata-kata, amal usaha, jihad dan pengorbanan kita itu karena Allah dan mengharapkan keredaannya tanpa mengharap faedah, nama, gelaran, pangkat, sanjungan, kedudukan duniawi. Ikhlas ialah apabila seseorang itu melaksanakan tuntutan agama dan menjauhi larangan agama semata-mata karena mengharapkan keridaan Allah dan takut kepada kemurkaan. Ikhlas adalah niat semata-mata karena Allah, karena menjunjung perintahnya, karena mengharap ridhonya, karena mengikuti arahannya, karena mentaatinya dan karena patuh padanya.